kan kita bisa tuh seminggu 4-5 kali praktikum. Jadi setiap hari kita bisa buat laporan praktikum tuh. Yang pastinya buat ya gitulah. Buat gak tidur semalaman. Hai guys, selamat datang kembali di channelku dengan segmen Sweat Chat. Jadi di episode kali ini aku sudah bersama dengan salah satu temanku. Boleh kenalan diri, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Aji dari Teknologi Rekayasa Elektro 19. Wah, udah lama gak ketemu nih, apa kabar nih Ci? Alhamdulillah sehat, selalu dalam lindungannya. Alhamdulillah. Oke, jadi di video kali ini aku pengen tanya-tanya seputar kuliahmu nih, gak apa-apa kan ya? Oke, jadi kan kamu kuliah di Teknologi Rekayasa Elektro UGM kan ya? Jadi kenapa sih kamu pilih di situ? Sebenarnya gini ya, itu di luar dari ekspektasiku ya. Jadi dulu itu waktu SMA, aku pengen banget masuk di jurusan teknik, terutama di teknik yang berfokus di teknologi atau yang berfokus di pembangunan. Nah, yang berfokus di teknologi itu aku pengen masuk di teknik elektro. Nah, terus yang di pembangunan itu aku pengen masuk di teknik sipil. Nah, aku mau cerita dikit nih. Jadi waktu SMA itu, waktu lulus SMA, aku disaranin sama orang tuaku buat kuliah di Jogja. Nah, karena kuliah di Jogja ya, jadi aku pengen masuk di salah satu kampus favorit ya, yaitu UGM. Nah, waktu itu nilai UTBK aku kan tergolong pas-pasan ya. Jadi aku nggak berani nih ngambil salah satu jurusan tersebut. Nah, jadi waktu itu aku disaranin dari bimbel buat ngambil di sistem informasi di kampus lain. Nah, waktu itu aku keterima nih di situ. Tapi karena aku masih pengen masuk di teknik ya, nah jadi aku mutusin buat ikut ujian tulis UGM. Nah, di ujian tulis UGM itu kan ada 2 gelombang nih. Di gelombang pertama itu kita disuruh nentuin 3 pilihan. Nah, itu ada S1 sama vokasi. Nah, yang S1 itu aku milih di teknik sipil. Nah, pilihan kedua kan aku bingung nih mau milih apa. Terus minta saran sama orang tua. Nah, orang tua aku itu nyaranin buat milih di Teknologi Rekayasa Elektro. Nah, di pilihan ketiga aku baru di Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil. Nah, itu D4-nya teknik sipil. Kalau Teknologi Rekayasa Elektro itu D4-nya teknik elektro. Nah, di gelombang pertama nih aku belum bisa keterima di salah satu jurusan itu. Jadi aku lanjut di gelombang kedua. Nah, di gelombang 2 itu kan kita juga disuruh nentuin 2 pilihan nih. Nah, itu khusus vokasi ya. Nah, jadi aku masih kekeh sama pilihanku tadi. Tapi yang S1 teknik sipil aku ilangin. Jadi ngambil Teknologi Rekayasa Elektro sama Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil. Nah, alhamdulillahnya aku bisa keterima di Teknologi Rekayasa Elektro. Nah, jadi apa ya, pertimbanganku itu kenapa aku milih di Teknologi Rekayasa Elektro enggak di sistem informasi tadi? Karena yang pertama ya, di Teknologi Rekayasa Elektro ini kan udah D4 ya. D4 kan setara dengan S1. Jadi sama-sama 4 tahun, terus kita lulus bisa ngelanjutin S2, baik S2 terapan maupun di S2 akademik. Nah, terus pertimbangan kedua, jurusan ini ada di UGM ya. Nah, nggak mungkin kan kalau di UGM itu ada jurusan yang jelek, pasti jurusannya bagus-bagus lah. Ya, mungkin itulah. Oke, sip. Oh, tadi kan kamu ngambilnya vokasi kan ya? Nah, itu bedanya vokasi sama yang S1 itu apa? Jadi gini ya, kalau di bedaannya di S1 sama vokasi ya, kalau di S1 itu setauku lebih ditekankan di teorinya, 60% teori, 40% praktikum. Kalau di vokasi itu kebalikannya, jadi kita lebih ditekankan di praktikumnya, karena kita kerjanya pasti akan di lapangan. Jadi di vokasi itu 60% praktek, 40% teori gitu. Oh, gitu ya. Oke.
Terus apa sih yang dipelajarin di vokasi teknologi rekayasa elektro UGM? Nah, jadi karena baru 2 semester ya aku di sana. Di semester 1 itu kita ada matkul-matkul umum nih, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus ada matkul dasar kayak pengenalan tentang elektro lah, elektroan. Kayak keselamatan ketenaga listrikan. Itu kita mempelajari tentang pengurangan bahaya listrik terhadap diri kita, masyarakat, lingkungan, bahkan untuk alat-alat listriknya itu sendiri. Terus itu ada kita mempelajari elektronika, itu tentang arus lemah. Terus ada juga kita praktikum praktikum gambar teknik. Nah itu kita pakai software Eagle sama SolidWorks. Kalau Eagle itu buat merancang PCB, kalau SolidWorks itu buat gambar 3 dimensi. Terus ada juga praktikum elektronika. Nah itu lebih ke penerapannya dari teorinya tadi. Dan ada apa lagi ya? Oh iya, ada teori fisika listrik. Nah itu mempelajari tentang hukum-hukum fisika listrik. Nah terus kalau di semester 2 itu kita mempelajarinya tingkatnya lebih tinggi lanjutannya dari tadi. Masih ada elektronika itu, tapi tingkatannya lebih sulit lah. Nah ada matkul tambahan kayak pemrograman, itu kita pakai Python. Terus ada juga teknik instrumentasi. Nah itu kita mempelajari tentang teori-teori pengukuran lah. Terus ada juga praktikum kerja bengkel. Nah itu kita di situ diajarin tentang buat PCB lah, cara nyolder, disoldering lah, dan banyak. Tapi kedepannya nanti kita bakal mempelajari tentang distribusi listrik, itu perpindahan dari sumber utama ke rumah-rumah warga itu. Nah, terus ada lagi tentang pembangkitan lah, tentang mesin-mesin otomasi industri, banyak lagi lah. Enak dan nggak enaknya kuliah di sana apa sih? Sebenarnya gini ya, pasti ada sisi positif sama sisi negatifnya ya. Nah kalau di teknologi rekayasa elektro itu kan udah D4 ya, jadi kita udah setara dengan S1 sama-sama 4 tahun. Terus kita bisa lanjut ke S2, sama-sama ke S2. Kayak enaknya itu di sini kan kita bisa tuh seminggu 4-5 kali praktikum. Jadi setiap hari kita bisa buat laporan praktikum tuh, yang pastinya buat ya gitulah buat nggak tidur semalaman lah buat ngerjain itu. Terus ada juga karena di teknologi rekayasa elektro itu kan mahasiswanya sedikit tuh, cuma diterima 48 orang di angkatanku. Nah tapi yang daftar ulang itu 41 orang. Nah gak enaknya itu kita temennya cuma dikit lah, itu aja. Terus enaknya itu kita bisa saling mengenal lah satu sama lain. Kekeluargaannya dapat di sini, karena kalau ada waktu luang setelah materi biasanya kita makan bareng sekelas, ngumpul bareng lah ke suatu tempat gitu. Oke. Jadi kan kamu udah 2 semester kan ya kuliah di sana. Pengalaman berkesan apa sih yang kamu dapatin di sana? Mungkin pengalamannya itu waktu semester 1 ya, aku kan belum tahu apa-apa tuh. Kita dikenalin tentang tradisinya elektro lah. Nah di situ kita waktu itu ya kita arak-arakan buat memeriahkan wisudanya kakak tingkat kita. Nah di situ itu nggak cuma kita yang terjun, ada angkatan yang udah lulus ikut ke situ. Kita euforia bareng lah, seneng-seneng bareng, nyanyi-nyanyi bareng gitu. Untuk prospek kerjanya sendiri, lulusan dari vokasi teknologi rekayasa elektro itu jadi apa aja ya? Untuk lulusannya itu kita bisa di instansi pemerintahan kayak di ESDM, di LIPI, dan lain-lain. Tapi kebanyakan di teknologi rekayasa elektro itu kita kebanyakan di BUMN, khususnya di PLN. Karena di PLN itu kan buka kelas kerjasama dengan kita. Nah jadi di semester 1 itu kita nanti diseleksi nih, siapa yang cocok masuk ke kelas kerjasama itu. Kalau udah masuk di kelas kerjasama itu pasti kalau udah lulus nanti langsung kerja di PLN itu. Kita bisa juga di anak-anak kayak anaknya PLN tuh, kayak kan ada banyak di PJP lah, ada di Indonesia Power dan lain-lain lah. Kita juga bisa di BUMN kayak Angkasa Pura
ada juga kita bisa di perusahaan swasta kayak di Schamberger yang di luar negeri itu. Nah, kita juga bisa kayak perusahaan-perusahaan Indonesia, kita juga bisa, karena semuanya pasti butuh listrik kan. Iya benar. Itu kita juga bisa buat usaha-usaha sendiri lah tentang elektro itu. Oke, buat closing nih, buat penutup ya, ada nggak tips and trick atau saran buat para calon pejuang PTN tahun ini? Untuk tips and trick ya dariku itu pastinya tetap semangat ya. Jangan mudah putus asa, karena jalan takdir itu udah ditentukan. Tapi kita tetap harus berusaha lah. Jangan lupa berdoa, ikhtiar. Dan yang paling penting itu jangan lupa minta restu sama kedua orang tua. Karena menurutku itu kedua orang tua merupakan support yang paling ampuh lah untuk mempermudah jalan kita ke depannya. Oke, siap, mantap. Oke guys, mungkin sekian aja untuk video episode kali ini. Apabila kalian masih punya pertanyaan seputar vokasi teknologi rekayasa elektro, bisa tanyain aja di Instagram Aji di bawah ini. Oke, apabila kalian masih punya request untuk bahas jurusan apa dan dari universitas mana, boleh aja langsung komen aja di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk terus subscribe, like, and share video ini. See you next time.